Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengenalan web app atau aplikasi untuk desa pintar. Nah, ini adalah aplikasinya. Nanti berbentuk linknya seperti ini. Untuk link setiap desa nanti akan diberikan khusus berdasarkan domain yang diminta. Contoh seperti desa Sukamulia atau desa sukamaju.id atau .com. Nanti sesuai dengan ketersediaan domain. Nah, untuk fungsi dari aplikasi Desa Pintar ini yang pertama untuk menjembatani informasi atau pelayanan secara digital atau secara online untuk masyarakat ke desa. Nah, untuk fitur-fiturnya yang pertama di halaman depan ini ada branding desa sesuai nama desa seperti Desa Sukamakmur, terus slogan, lalu di bagian bawah ini ada data penduduk seperti data jumlah penduduk, kepala keluarga, terus total destinasi wisata sesuai desa, terus ada informasi UMKM aktif sesuai informasi dari desa juga. Lalu kalau kita kursor ke bawah di sini ada data sedikit informasi untuk berdasarkan gender masyarakat juga. Data kependudukan informasi statistik penduduk desa tahun 2025 ini contohnya seperti ini. Lalu di sini ada muncul data seperti berdasarkan gender laki-laki, perempuan, terus data keluarga ada berapa totalnya, lalu informasi kematian ada berapa, lalu total keseluruhan penduduk di desa tersebut. Lalu di bagian bawahnya ini ada informasi eh, mengenai distribusi pekerjaan dari setiap warga yang ada di desa tersebut. Ini berdasarkan pekerjaan. Contoh misalkan ada 100 orang yang bertani, terus status pekerjaannya ada 200 sebagai pedagang, PNS, swasta, wira swasta, tidak bekerja, pelajar, dan lain-lain. Ini datanya bisa di custom sesuai informasi dan status warga tersebut. Nanti di bagian profil admin. Lalu jika kita kursor ke bawah, di sini ada profil desa tersebut. Di sini ada informasi desa, lalu visi dan misi, informasi kontak di mana untuk wilayah desa tersebut. Lalu di sini ada struktur organisasi pemerintahan. Yang pertama ada kepala desa, terus ada sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha, kaur perencanaan, kasih pelayanan. Untuk struktur organisasi ini bisa disesuaikan sesuai struktur organisasi setiap desa. Jadi ini hanya untuk sampel saja. Nanti untuk kebutuhan setiap desa itu kan berbeda-beda, namanya pun nanti bisa diganti sesuai yang ada di desa tersebut. Terus kita kursor ke bawah lagi, nah di sini ada transparansi desa. Seperti yang kita ketahui untuk peraturan pemerintahan sekarang, desa itu diharuskan transparansi untuk pengeluaran anggaran APBDes agar masyarakat bisa melihat secara transparan. Nah, di sini untuk formatnya ada format setiap tahun. Jadi nanti untuk desa bisa menginput setiap data dari mulai total anggaran, realisasi, sisa anggaran, tingkat realisasi hingga rincian belanja dan lain-lain setiap tahunnya. Jadi masyarakat bisa melihat transparansi pengeluaran dan pendapatan desa. Kalau kita kursor ke bawah di sini ada rinciannya seperti misalkan operasional kantor desa. Di sini ada anggaran, terus total realisasinya berapa, lalu untuk totalnya segini, ini lebih kurangnya segini. Ini untuk rinciannya masih bisa di custom, nanti disesuaikan sesuai kebutuhan dan jumlah rinciannya juga. Ada form pendapatan juga, nah di bawahnya ada total keseluruhan, total dari hasil rincian tersebut. Seperti ini. Untuk form inputnya ada di bagian admin, nanti saya bisa tunjukkan. Terus kalau kita kursor ke bawah lagi di sini ada berita dan kegiatan. Jadi setiap nanti kegiatan setiap desa bisa diinput di aplikasi ini di bagian dashboard admin berita. Nanti setelah diinput akan muncul berita-berita atau kegiatan sudah diinput di sini di bagian beranda aplikasi tersebut. Jadi bukan hanya untuk pelayanan online masyarakat ke desa saja, tapi desa pun bisa mengangkat UMKM desa dan pariwisata untuk pengembangan dan pemasaran agar bisa dapat mempromosikan wisata tersebut seperti itu. Terus di bagian bawahnya lagi ada button untuk
belanja produk UMKM, lalu pesan tiket, ini lihat galeri, lalu di sini ada lokasi desa juga. Jadi untuk lokasi desa nanti ada di map, bisa ditunjukkan di sini, tinggal masukin alamatnya saja, nanti lokasinya bisa disetting seperti itu. Oke, ini di bagian fitur beranda. Lalu kita ke bagian profil desa. Kalau misalkan menu di profil desa, tinggal diklik saja, nanti muncul profil misalkan seperti ini, Desa Sukamakmur, merupakan desa yang terletak di kaki gunung seperti ini. Terus ada sejarah, ada visi dan misi, lalu struktur pemerintahan desa, ada informasi kontaknya juga. Nanti muncul sebelah sini kalau misalkan sudah di input, ini lokasi desa. Lalu kalau misalkan di bagian berita, nah ini adalah form untuk kegiatan desa yang sudah dilakukan dan akan diinput nanti oleh media desa sendiri. Nah nanti untuk informasinya akan muncul di sebelah sini untuk beritanya. Nanti ini kalau misalkan diklik bakalan menuju ke setiap artikel seperti itu. Nanti untuk filternya di sini ada kategori untuk semua berita atau kegiatan. Terus di sini ada kegiatan tertentu seperti wisata, pembangunan, kesehatan. Jadi nanti akan dikelompokkan berdasarkan kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti itu. Ini di bagian akses berita. Terus di bagian galeri ini seperti galeri desa, seperti foto-foto, wisata, budaya, pemerintahan. Lalu di sini ada video dokumentasi seperti kegiatan-kegiatan juga bisa dimasukkan di sini. Ini lebih ke bentuknya video dan gambar. Kalau tadi yang di sini berita bentuknya seperti artikel. Jadi ada dua seperti itu. Jadi ini pun bisa dikelompokkan berdasarkan filter yang akan dibuat nanti. Terus di fitur selanjutnya ada produk UMKM. Nah untuk setiap produk desa ini nanti untuk dipromosikan dan ditampilkan di website atau di aplikasi desa tersebut di bagian fitur produk UMKM. Nah ini bisa dimasukkan di sini untuk produk-produk, setiap produk dari desa-desa agar setiap UMKM dapat memasarkan produk mereka agar lebih mengangkat UMKM desa seperti itu. Di sini ada untuk formatnya seperti madu hitam, ini contoh asli. Contohnya madu hitam asli 500 ml, ada deskripsi, ada harga, ada stok. Nanti kalau misalkan untuk pemasarannya bentuknya seperti ini. Ketika diklik pesan, nah bakalan muncul pemesanan produk. Misalkan jumlah di sini, terus nama pemesanannya siapa, misalkan Andi, terus nomor HP-nya, terus di sini email opsional, bisa diisi atau enggak. Nah ini untuk pengiriman alamat, misalkan pengen dikirim langsung ke alamat, ini diisi. Tapi kalau misalkan pengen COD nanti tinggal klik pesan melalui WhatsApp. Kalau misalkan diklik, nanti dia akan menuju ke tombol WhatsApp yang akan dihubungi. Seperti ini. Contoh misalkan kayak gini. Pesan via WhatsApp. Nah, nanti dia akan ngedirect ke nomor admin desa. Ini hanya untuk contoh saja. Ini nomor acak. Nanti kalau misalkan diklik, dia akan langsung menuju ke chat WhatsApp tertentu. Misalkan kalau misalkan di setting di sini nomornya nomor admin desa, dia akan langsung menghubungi ke admin desa berdasarkan chat seperti ini. Halo, saya ingin membeli produk Desa Pintar, nomor order sekian, produk madu hitam, jumlahnya 1, harganya 75.000, mohon konfirmasi pemesanan saya. Jadi nanti bakalan terjadi transaksi, admin akan membalas ke pemesan dan pemesan akan mendapatkan barang tersebut jika sudah dibayar. Nah nanti untuk adminnya bisa menginput data transaksi di bagian data input. Terus di fitur selanjutnya ini ada tiket wisata. Jadi bukan hanya untuk produk UMKM desa tersebut, tapi untuk tamu-tamu yang datang ke desa yang ingin berwisata di setiap wisata desa itu bisa memesan tiket langsung di website desa. Dengan cara seperti ini, harga tiket, ini ada contohnya misalkan tiket wisata air terjun sejuta pesona, harganya 25.000, tinggal diklik pesan aja, nanti sama. Dia bakalan nge-redirect ke admin desa. Contoh misalkan jumlah tiket 1, tanggal kunjungannya mau tanggal berapa, misalkan tanggal sekarang 25, kita harus di sini nomor WA-nya, nomor WA untuk pemesan.
seperti itu. Lalu kalau misalkan di sini catatan permintaan khusus, nah ini biasanya si tamu-tamu yang berwisata jika mereka membutuhkan untuk guide untuk asisten asisten ketika mereka perjalanan ke wisata tersebut, mereka bisa di sini seperti misalkan butuh satu orang pendamping ke lokasi wisata seperti ini. Butuh satu orang pendamping ke lokasi wisata, ini fungsinya jika mereka membutuhkan guide seperti itu atau petunjuk arah seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal dipesan via WhatsApp. Nah sama, dia pun bakalan menghubungi si admin tertentu. Nanti untuk nomor HP-nya bisa disetting sesuai custom. Lalu di fitur selanjutnya di sini ada layanan. Nah ini layanan yang disediakan oleh si aplikasi Desa Pintar ini untuk kepentingan pembuatan surat menyurat dari masyarakat ke desa. Fungsinya agar masyarakat mendapatkan informasi untuk persyaratan pembuatan surat, dan setelah mendapatkan informasi dari website ini mereka tinggal berangkat ke desa membawa sesuai persyaratan tersebut. Seperti itu. Contoh misalkan cari, ini kan jadi suratnya ada 118 surat, dari mulai surat pengantar KTP, domisili, hingga ini banyak banget sampai surat keterangan pindah agama. Jadi disesuaikan saja. Contoh misalkan ini di sini kan banyak ya. Kita tinggal ketik aja satu, misalkan KTP. Nah, nanti kalau misalkan udah diketik di pencarian KTP, di sini ada pilih jenis surat yang dibutuhkan. Ini kan ada banyak untuk pembuatan KTP-nya. Misalkan surat pengantar, surat keterangan belum memiliki KTP, keterangan kehilangan KTP, sampai surat keterangan perubahan data. Terus kalau misalkan untuk bidang tanah, contoh misalkan tinggal diketik aja tanah. Maka di sini di filternya bakalan otomatis keluar nama-nama surat yang memiliki format atau kalimat tanah, seperti surat pembuatan, surat keterangan harga tanah, keterangan kepemilikan tanah, keterangan riwayat tanah, keterangan tanah kosong. Nah ini untuk template-nya masih bisa disesuaikan. Jika tidak ada di daftar ini, nanti bisa ditambahkan by request kepada kita. Nanti kita input untuk template-templatenya seperti itu. Jadi tinggal diketik aja filter di sini, misalkan nikah. Nah di sini ada surat pengantar nikah, surat keterangan belum nikah seperti itu, atau kehilangan. Nanti masyarakat tinggal mau filter, mengetik aja di sini, lalu pilih sesuai kebutuhan yang akan mereka pergunakan. Seperti surat keterangan kehilangan KTP, pilih satu, terus nama lengkapnya siapa, misalkan Andi. Terus nomor NIK-nya nanti diinput di sini, nomor NIK-nya, contoh ini seperti ini. Terus alamatnya, alamat masyarakat. Misalkan saya yang ingin membuat surat keterangan kehilangan seperti ini. Misalkan Ciamis, Jawa Barat. Misalkan Jalan Siliwangi, nomor 432, Ciamis. Seperti ini contohnya. Jadi alamat lengkapnya nanti diisi saja. Ini hanya untuk sampel saja. Terus di sini email, untuk email opsional. Kalau masyarakat pengen memasukkan email boleh. Kalau misalkan yang penting ini nomor WA. Nomor WA-nya harus 08 seperti ini. 8154 seperti ini. Ini hanya untuk sampel saja. Ini untuk keperluan diisi saja sesuai bidang surat. Misalkan surat kehilangan KTP. Berarti di sininya tulis surat kehilangan KTP. Ingin membuat surat kehilangan KTP. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal di klik permohonan. Nah, di sini kan ada keterangan seperti wajib diisi data Anda akan dijaga kerahasiaannya sesuai kebijakan privasi. Terus di sini waktu proses permohonan akan diproses dalam jam kerja kantor. Untuk pengajuan mendesak, silakan hubungi kantor desa langsung. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan KTP, dokumen pendukung mungkin diperlukan untuk jenis surat tertentu. Atau misalkan klik permohonan. Nah, nanti bakalan muncul di bagian dashboard untuk misalkan fungsionalnya, untuk datanya. Nanti datanya bakalan masuk di bagian admin. Ini untuk contohnya seperti itu. Kalau misalkan sudah, tinggal di klik permohonan. Lalu ini di bagian layanan, ini layanan untuk masyarakat ke desa agar mempercepat proses permintaan setiap masyarakat. Lalu di bagian ini ada kontak.
kontak ini masyarakat bisa memberikan masukan. Masyarakat bisa memberikan masukan kepada desa seperti misalkan perbaiki jalan misalkan RT 04 seperti itu. Karena kadang mungkin banyak masyarakat yang ingin memberikan masukan tapi mereka malu untuk menyampaikan aspirasi mereka, makanya disediakan untuk kotak saran ini di website atau di aplikasi desa untuk membantu masyarakat agar desa mendapatkan masukan-masukan tertentu atau kritik dan saran dari masyarakat seperti itu. Berarti tinggal diisi seperti ini. Contoh saya masyarakat mau memberikan masukan kepada desa tapi malu nih untuk bilangnya gitu. Misalkan di sini Linda, nomor telepon, terus perihal misalkan di sini perbaikan jalan, misalkan pesannya apa, tolong perbaiki jalan di RT 03 seperti ini. Tinggal diklik kirim pesan. Nah, ini pesan sudah terkirim. Kalau tadi mungkin ada beberapa pesan, ada beberapa tombol yang error karena ini hanya untuk sampel, jadi nanti bisa diperbaiki sambil berjalan. Nah, kalau misalkan sudah, dia bakalan masuk di dashboard admin. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard admin. Nah, kalau misalkan untuk dashboard admin nanti setiap untuk progres dan datanya untuk sekretaris desa dan staf lain, untuk loginnya di sini. Login, klik menu admin, terus masukkan email. Nanti setiap email dan staf akan diberikan email khusus. Contoh misalkan seperti ini. Login, email dan password setiap staf. Nanti setiap menunya bakalan muncul by role. By role itu kalau misalkan admin digital, misalkan admin berita hanya memunculkan berita, karena saya ini untuk menunjukkan semua fiturnya, jadi saya login menggunakan user admin. Nah, nanti untuk hasil dan datanya di bagian dashboard bentuknya seperti ini untuk kepala desa. Misalkan ini dashboard, ada total berapa artikel yang sudah dibuat, contoh misalkan 5. Terus pengajuan surat ada berapa, ada 118. Terus ada feedback warga, ini masukan-masukan dari warga. Ada tiket pesawat, tiket wisata, ada berapa jumlah tiket wisatanya, misalkan pemesanannya baru 4. Terus di sini ada chart grafik berdasarkan distribusi gender. Dari tahun 2025, laki-laki sekitar 50%, perempuan 50%, ini totalnya seperti ini. Terus distribusi pekerjaan berdasarkan nama pekerjaan, jenis pekerjaan, petani, pedagang, PNS, swasta, wira swasta, seperti itu. Terus di sini ada profil desa. Nah, profil desa ini fungsinya untuk mengedit informasi yang ada di bagian halaman beranda. Nanti untuk nama desanya diisi, terus slogannya, deskripsi, sejarah, terus luas wilayah, ketinggian, ini untuk informasi seperti alamat desa gitu. Nah, ini bisa diisi sama kita, nanti kita bisa bantu, atau dari pihak desa tersendiri bisa menginput langsung tanpa bantuan kita, karena ini sudah kita setting, jadi tinggal klik simpan perubahan aja seperti itu. Ini di bagian informasi dan umum. Terus ada di bagian visi dan misi, ini diisi juga untuk informasi desa. Terus untuk kontak sosial media, di bagian telepon ada email, Facebook, Twitter, ini diisi sesuai kebutuhan. Kalau sudah tinggal klik simpan perubahan. Terus di sini ada data kepala desa. Nah, ini yang sangat menarik fitur dari kita. Yang pertama, data kepala desa dan tanda tangan digital ini sudah bisa tanda tangan menggunakan kursor. Contoh seperti ini. Di sini tinggal diisi saja nama kepala desa, jabatan, terus NIP kepala desa, terus tanda tangan. Tanda tangan kan biasanya kita harus upload atau misalkan kita foto dulu. Tapi di aplikasi ini untuk tanda tangan itu kita bisa menggunakan kursor, misalkan kayak gini. Nah, ini contoh. Kalau misalkan salah tinggal gambar ulang lagi. Kalau misalkan pengen tanda tangan lagi, jadi harus pelan-pelan di kursornya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini untuk validasi tanda tangan. Contoh misalkan kayak gini tanda tangannya. Tinggal diklik simpan tanda tangan. Maka barcode di sini dia akan otomatis memverifikasi. Barcode di sini akan membuat tanda tangan yang ada di sini sebagai data tanda tangan digital. Nah, ini tanda tangannya yang akan dibuat nanti. Seperti itu. Tanda tangan yang dibuat nanti.
Kalau misalkan sudah tanda tangan, ini tinggal diisi di bagian struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasi bisa ditambahkan di sini. Seperti dihapus atau ditambah, diedit nama-namanya, terus fotonya juga. Nanti bisa diedit ini untuk URL fotonya. Untuk format dan lain-lainnya bisa sambil berjalan, nanti saya tambahkan agar mempermudah untuk akses dan perbarui datanya. Terus untuk fitur selanjutnya ada di bagian artikel. Nah, ini untuk artikel, untuk pembuatan artikel yang sudah dibuat yang tadi. Ini kontennya bisa diisi di sini. Terus kegiatannya apa? Berita atau misalkan pengumuman wisata budaya nanti dimasukkan berdasarkan kegiatan tersebut. Sini bagian konten, gambarnya bisa diambil dari sini atau nanti by upload bisa juga. Terus untuk buat artikel baru di sini, kalau misalkan untuk edit bisa di sini untuk mengedit artikel yang sudah dibuat. Atau di sini bisa dihapus juga. Seperti itu. Ini untuk fitur artikel. Nanti untuk fitur galeri, untuk galeri yang tadi ditampilkan di halaman depan, yang di sini, sebentar saya tunjukkan dulu. Yang di bagian galeri ini, nah yang di sini, ini datanya bisa diedit di sini, di bagian galeri. Bisa upload baru, seperti judul, URL file, atau misalkan di sini gambar atau video bisa dipilih. Terus kategorinya juga. Nanti kalau misalkan sudah, klik simpan, dia bakalan muncul di sini, di bagian ini, seperti itu. Lalu untuk fitur event, nah ini untuk fitur eventnya. Contoh misalkan ada event yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa nih, seperti program vaksinasi dan vaksinasi lansia dan pemeriksaan kesehatan gigi, misalkan tanggal 25 Februari 2025 jam 8. Jadi nanti untuk informasi ini bakalan muncul di website, di informasi di dashboard ini, di beranda akan ada event tertentu. Mungkin ini fiturnya belum saya buatkan, nanti saya buatkan dulu untuk eventnya. Bisa muncul di beranda sini di depan, informasinya akan saya tambahkan untuk bagian event ini. Jadi ada beberapa event yang langsung bisa masyarakat cek di bagian depan kalau misalkan ada event tertentu yang akan dimulai, seperti itu. Ini untuk eventnya di sini. Jadi untuk broadcastingnya nanti setiap lurah dari desa tertentu bisa menginformasikan bahwa event bisa dilihat, untuk acara-acara terbaru bisa dilihat di website desa, seperti itu kepada masyarakat. Terus di sini untuk pengajuan surat, nah tadi untuk pengajuan surat akan munculnya di sini. Untuk pengajuan surat di bagian ini, untuk pengajuan surat di bagian layanan, contoh misalkan yang tadi saya sudah coba praktekkan. Nah, data yang dari sini bakalan muncul dari sini, di sini. Untuk informasinya seperti ini, namanya Kiki Amalia, ini menunggu, belum dibuatkan surat. Misalkan di sini surat dia si Kiki Amalia ini akan membuat surat keterangan catatan kriminal. Ini untuk nicknya, terus email, terus telepon, terus keperluannya dia untuk melamar pekerjaan di bank. Nah, maka nanti untuk admin desa itu ini tinggal kasih status. Kalau misalkan ini kan statusnya masih menunggu ya. Kalau misalkan pengen diproses berarti disetujui atau diproses. Ganti menjadi diproses, terus edit surat dan cetak. Nah, nanti template-nya ini bakalan muncul di sini. Ini template-nya itu sudah ada. Nah, nanti tinggal diedit aja. Tinggal diedit dari mulai nama, misalkan pekerjaan, ini sesuai kebutuhan juga bisa diedit. Untuk template-templatenya yang diisi itu yang titik-titik ini. Kalau misalkan di sini ada yang sudah formatnya benar, nanti tinggal simpan template. Jadi nggak usah ngedit lagi untuk kedua kalinya nanti, seperti itu. Terus misalkan yang kedua, kalau misalkan sudah diproses, ini tinggal diselesaikan untuk menandai bahwa yang tadi sudah diselesaikan gitu.
Terus yang ini Mira Setika, kalau misalkan dia kan ingin membuat surat keterangan penghasilan penghasilan orang tua seperti itu. Ini format suratnya seperti ini. Format suratnya. Nah, untuk format surat ini sebenarnya hanya untuk bahan masukan dari kita untuk mempermudah, tapi nanti kalau misalkan setiap desa pengen dibuatkan template sesuai yang sudah dibuat atau yang dipakai sekarang, itu pun bisa diaplikasikan di sini. Misalkan ada beberapa format yang salah, nanti untuk template surat tersebut bisa disesuaikan juga sama kita gitu. Seperti itu. Kalau misalkan sudah ini template suratnya, nah ini untuk tanda tangan desa, kepala desa yang tadi sudah dibuat. Jadi sistemnya barcode yang dipakai sekarang. Terus di sini ada tanggal, nama, NIP, terus di sini ada verifikasi. Ini verifikasi dokumen. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, misalkan pengen dicetak, tinggal cetak PDF. Cetak PDF, dia bakalan muncul maka jadi seperti ini. Bakalan langsung jadi. Contoh, misalkan kita isi ini keperluannya, ini tempat tanggal lahir, misalkan Bandung 20 Mei 2000. Terus pekerjaan, misalkan pekerjaan wira swasta, untuk alamat misalkan di sini untuk RT RW ini kan udah ada ini. RT dan RW udah terisi otomatis, maka yang template di sini tinggal dihapus aja. Sisakan desa Sukamakmur seperti itu. Karena ada beberapa format jawaban yang sudah diisi otomatis oleh sistem ketika masyarakat menginput data. Nah, ini untuk dokumen, contoh misalkan ada dokumen 1, dokumen 2, nanti di bagian lampiran misalkan di sini. Di lampiran. Ini hanya untuk contoh. Hanya untuk contoh saja biar nanti kelihatan format pengisiannya. Kalau untuk prakteknya nanti bisa disesuaikan dengan template desa masing-masing. Seperti ini. Kalau misalkan ini ada space, tinggal dihapus aja. Seperti ini. Ini penjelasannya dan lain-lain bisa diisi. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalkan sudah, tinggal dicetak PDF. Cetak PDF. Nah, untuk jadinya dia akan seperti ini. Langsung berurut datanya. Seperti itu. Ini untuk titik-titiknya belum dihapus karena tadi tidak diisi, tapi untuk kurang lebihnya nanti bentuknya seperti ini. Nanti kalau misalkan pengen print, tinggal print aja untuk print langsung printer. Dan ini format PDF-nya bisa dikasihkan langsung kepada masyarakat atau di print dulu, lalu masyarakat bisa menerima untuk lampiran printingnya. Seperti itu. Ini banyak banget untuk contoh-contoh dan sampelnya. Ini bisa disesuaikan nanti sesuai kebutuhan. Jika ada yang kurang atau misalkan ada fitur-fitur yang memang terlewatkan oleh kita atau tidak berfungsi, nanti tinggal dikonfirmasi aja, nanti kita langsung perbaiki. Nah, ini untuk fitur selanjutnya adalah fitur feedback di menu admin. Fitur feedback ini menampung dari masukan-masukan dari masyarakat seperti yang tadi sudah kita masukkan. Nah, ini yang tadi Andi Wijaya, usulan perbaikan jalan, mohon perhatiannya untuk perbaikan jalan di RT3 yang sudah rusak parah, terima kasih, seperti itu. Jadi untuk masukan-masukan masyarakat, kalau misalkan di website mereka bebas mau memberikan masukan apapun untuk kemajuan desa. Jadi desa tinggal menampung suara-suara masyarakat untuk menampung aspirasi untuk kemajuan nanti program desa selanjutnya, seperti itu. Terus di sini untuk produk dan tiketing. Nah, ini dashboard admin untuk manajemen produk UMKM sama tiket wisata. Nah, di sini ada produk UMKM dulu. Nah, untuk editing produk, kalau misalkan ada produk baru untuk wisatawan, untuk UMKM desa yang ingin dimasukkan, ini tinggal ditambah produk UMKM. Di sini nama produk, terus deskripsinya, harganya berapa, ini URL gambarnya, terus nama penjual, terus ada nomor WA. Kalau sudah tinggal klik tambah. Terus kalau misalkan pengen ngedit pengen ngedit produk UMKM yang sudah ada, ini tinggal diklik pensil. Diklik pensil, kalau yang sudah ini misalkan pengen ganti harga 75.000 jadi 78.000.
tinggal diganti, kalau misalkan sudah tinggal simpan. Seperti itu. Edit nomor HP-nya pun ada di sini, kontak penjual. Nah, untuk ini fitur untuk menampilkan atau hidden. Contoh misalkan produk ini tidak mau ditampilkan di website, tinggal diklik ini. Nah, produk dinonaktifkan. Berarti produknya contoh misalkan ini udah habis atau penjualnya tidak menjual produk ini lagi. Tinggal diklik aja yang ini, yang simbol mata. Seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen diaktifkan lagi tinggal di checklist aja lagi. Tinggal diklik lagi aja. Untuk update stok, misalkan stoknya tidak sesuai nih, stok bukan 23 tapi udah bertambah lagi, jadi misalkan stoknya udah banyak nih jadi 50, tinggal diedit aja terus disimpan. Seperti itu. Terus di sini ada tiket wisata. Nah, untuk tiket wisata pun sama. Untuk misalkan kalau misalkan tambah tiket wisata untuk wisata baru, ini ada di sini yang pensil. Kalau misalkan mau mengedit, ini ada di bagian sini. Harganya pengen dinaikin jadi 35 atau dikasih promo jadi 15.000. Jadi tadinya dari 25. Berarti tinggal diedit aja harganya, kalau udah tinggal klik simpan. Seperti itu. Kalau mau tampilkan dinonaktifkan yang ini, kalau mau diaktifkan kembali tinggal checklist yang ini lagi, yang mata. Terus di sini ada history penjualan. Nah, nanti untuk history penjualannya nanti bakalan muncul di sini. Seperti tadi yang sudah saya input, yang madu hitam asli Andi, order dia ke WA. Untuk si Andinya itu untuk totalnya 1, harganya 75.000. Dia kan udah menghubungi admin nih. Nah, nanti untuk status admin bisa diinput. Si Andi itu jadi order atau enggak tadi ke WhatsApp. Kalau misalkan udah order, udah bayar ke admin desa, nanti di sini diganti status. Misalkan sudah lunas, seperti itu, status pembayaran berhasil diperbarui. Kalau misalkan nggak jadi ordernya, ini tinggal dibatalin aja, tinggal diklik batal. Seperti itu. Begitupun di bagian tiket wisata. Fungsinya ini untuk keuangan nanti. Fungsinya untuk keuangan desa. Seperti itu. Jadi ini fungsinya hanya memberikan catatan administrasi si konsumen itu berhasil order atau enggak gitu. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk tiket wisata. Lalu di fitur selanjutnya ada keuangan APBDes. Nah, ini fitur untuk transparansi anggaran desa dari mulai belanja, pembiayaan, pendapatan hingga total keseluruhannya. Ini bisa dieditnya di sini, diedit dan diinput. Contoh misalkan tahun 2024 kan kosong, ini tinggal tambah data aja. Atau misalkan tambah data baru, misalkan tahunnya berapa, 2026, misalkan nanti itu ke depannya. Untuk kategori belanja, subkategorinya apa, uraian, contoh misalkan operasional kantor desa, terus untuk anggarannya berapa, realisasinya berapa, urutan misalkan nomor 1, 2, 3, seperti itu. Nanti tinggal diedit di sini, misalkan gini. Ini 2026, misalkan di bagian belanja, subkategori di sini misalkan pembelian aspal, terus uraian pengaspalan jalan RT 04. Untuk anggarannya misalkan 500 juta, realisasinya 497 juta. Nah, urutannya nomor berapa, nomor 1, tinggal klik simpan. Nanti bisa dilihat di sini di bagian APBDes. Bisa dilihat di bagian APBDes di bawah. Di bagian, nah di sini. Pilih tahunnya berarti 2006. Nah, 2026 yang barusan diinput sama kita di bagian belanja, total anggaran misalkan 500 juta, total realisasi 497 juta, sisa anggaran 3 juta. Tingkat realisasi berarti 99,4%. Berarti ini ada presentasenya. Lalu di sini ada uraiannya, belanja, pembelian aspal yang tadi kita input, pengaspalan jalan RT 04, anggaran segini, jumlah belanja segini. Jadi nanti bakalan terurut semua berdasarkan total belanja. Total belanja dulu berapa, total misalkan kategori apa tadi? Misalkan total kategori pembiayaan, terus pendapatannya juga berapa, nanti beda-beda. Bakalan otomatis dikategorikan, digrupin. Seperti itu.
Terus untuk fitur selanjutnya ada data kependudukan. Nah, ini untuk mengedit data kependudukan seperti input data kependudukan baru, total kematian. Misalkan di sini kan yang tadi ya, total info kematian, yang ini. Untuk mengedit data ini, menambah, mengurangi atau menghapus, ini bisa di bagian sini. Misalkan di tahun 2025 total kematian berapa, data berdasarkan pekerjaannya berapa, pelajarnya berapa, ini diedit dan dimasukinnya datanya di sini. Nanti dia bakalan muncul datanya di bagian sini, informasinya seperti itu. Akan muncul informasi berdasarkan tahun, desa tahun 2000, ini kan 2025, nanti ada 2026, seperti itu, ada per tahun. Terus ini data kependudukan tersimpan. Nah, ini yang ditampilkan sekarang, data yang tersimpan karena belum ada database untuk penginputan data 2026, seperti itu. Nah, di sini terus fitur selanjutnya ada manajemen user. Manajemen user ini fungsinya untuk memberikan akses setiap admin, staff, aur keuangan dan lain-lain. Contoh misalkan saya sebagai kepala desa, atau misalkan saya sebagai super admin, saya akan menggunakan super admin. Jadi super admin ini yang berkuasa atas semua fitur. Tapi nanti untuk kalau misalkan untuk admin lain hanya khusus role tertentu saja, hanya khusus fitur tertentu saja, dan tidak bisa mengakses seperti profil desa, galeri, terus keuangan, APBDes. Ini nggak bisa kalau misalkan digunakan, kalau misalkan staf desa tertentu, seperti itu. Contoh misalkan tambahkan user, ini saya menambahkan sebagai Andi lagi, Andi misalkan email admin galeri, admin di wartawan aja ya, wartawan desa, misalkan @desapintar.id. Nah, minimal password, buatkan passwordnya lagi. Untuk role jabatan ini dia menjabat sebagai apa? Contoh misalkan admin, kepala desa, sekretaris, keuangan, operator. Kita kasih sebagai operator. Kita buat user. Terus kita login di bagian admin menggunakan data si wartawan ini. Nah, untuk operator dia hanya muncul dashboard, artikel, galeri, event, feedback, produk dan tiket, sama histori penjualan. Ini untuk operator, khusus untuk operator desa. Jadi bisa dibandingkan fiturnya. Jadi dibagi-bagi, fiturnya itu dibagi-bagi berdasarkan tingkat pekerjaan, berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Jadi tidak semua bisa melihat contoh misalkan keuangan APBDes, nggak bisa, karena fitur APBDes ini hanya untuk hanya untuk surat menyurat, hanya untuk akses keuangan desa. Kalau misalkan bentuk yang sensitif seperti keuangan tersebut, jadi operator hanya bisa mengakses sesuai pekerjaan dia sendiri, seperti galeri, membuat berita-berita acara, artikel, pembuatan artikel desa, kegiatan, event dan lain-lain, seperti itu. Dia tupoksinya hanya sampai seperti itu. Kalau misalkan untuk tupoksi keuangan nanti dibuatkan role lagi untuk bagian keuangan, dan hanya bisa melihat untuk keuangan saja, tidak bisa melihat untuk galeri, artikel, misalkan event dan lain-lain. Itu tupoksinya operator, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk fitur-fitur aplikasinya. Dan satu lagi, aplikasi dari kita sudah menerapkan program sistem AI asisten desa yang berfungsi untuk membantu masyarakat agar mereka mendapatkan informasi lebih bagus, lebih modern. Jadi di sini kita sudah lampirkan AI asisten, namanya Desti, asisten desa, yang akan membantu masyarakat setiap langkah-langkah mereka melakukan pelayanan atau berbicara apapun, si Desti ini akan membantu si masyarakat tersebut. Contoh, misalkan kita bingung untuk menu-menunya, maka kita tinggal ketik aja di bagian ini, di pojok Desti, halo Desti.
misalkan kita akan bertanya bagaimana syarat pembuatan KTP, tinggal enter, nanti asisten desa ini bakalan membalas secara otomatis. Halo juga, selamat datang di desa kami, senang sekali Anda bertanya tentang pembuatan KTP. Untuk syarat pembuatan KTP secara umum, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, yaitu surat pengantar bla bla bla, lain-lain, fotokopi, kartu keluarga. Ini lengkap banget tuh. Lalu dia akan menjawab lagi, ada lagi yang bisa kami bantu, bagaimana prosesnya, berapa lama prosesnya. Ini adalah AI, ini adalah robot yang akan membantu. Yang akan membantu proses-proses masyarakat. Seperti itu. Baik mengenai perkiraan waktu, proses misalkan kita bertanya nih, berapa lama prosesnya, baik mengenai perkiraan waktu, proses pembuatan KTP secara umum. Proses pembuatan KTP atau penggantian KTP yang sudah ada biasanya memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Jadi dia akan memberikan informasi sedetail mungkin untuk kebutuhan masyarakat. Nanti tinggal chat aja tanya-tanya ke Desi, asisten desa ini, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai desa, atau misalkan teknis-teknis pembuatan seperti informasi KTP dan lain-lain. Ini bebas bertanya, dan ini sudah kita lampirkan di aplikasi Desa Pintar ini. Untuk nama Desa Pintar tersendiri nanti bakalan custom sesuai nama desa. Jadi dia fitur untuk asistennya ada di sini. Tinggal diklik. Untuk logonya nanti kita sesuaikan dengan logo setiap desa sendiri, karena setiap desa mempunyai logo yang berbeda-beda. Ini untuk sampel saja, nanti bisa diakses. Untuk misalkan profil desa itu ini ditolak karena saya menggunakan ini admin apa saya menggunakan akun operator. Nah, untuk logo sendiri untuk desa kita bisa inputnya di sini. Jadi di mana ya? Lupa lagi saya. Informasi umum, visi dan misi. Oh, di bagian data kepala desa. Nah, di sini. Untuk logo desa bisa diinput di sini. Jadi nanti otomatis logo desanya bakalan berubah. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk perkenalan aplikasi Desa Pintar untuk kemajuan desa, teknologi dan digitalisasi sesuai program pemerintah sekarang. Jika ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi mengenai aplikasi Desa Pintar ini, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi admin di kontak person yang sudah kita sediakan di bawah, tombol bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.